Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, saya akan membahas kitab Yunus. Jadi sebelumnya kita memohon bimbingan Tuhan sebelum kita merenungkannya. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, hidup kami yang baru yang selalu Engkau pelihara. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan kitab Yunus. Aku mohon pimpinan Roh Kudus supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami supaya kami mengerti apa yang ingin disampaikan. Menserahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita akan membahas kitab Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku,
Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, pertama-tama saya mau membahas dulu, siapakah itu Nabi Yunus? Yang kita tahu Nabi Yunus adalah nabi yang hidup pada masa pemerintahan Yerobeam bin Yoas, itu di Kerajaan Utara sekitar tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Sebenarnya nama Yunus sendiri pun artinya adalah merpati. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, merpati itu dari zaman dahulu dijadikan sebagai pembawa pesan ya untuk orang. Misalnya zaman dahulu kala ketika mau memberikan pesan untuk orang lain, gak ada tuh yang kayak handphone, SMS gitu, bisa telepon. Jadi zaman dulu tuh pakainya surat yang ditulis lalu dikirimkan melalui burung merpati. Nama Yunus sendiri pun artinya merpati, dia tuh sebagai pembawa pesan. Tapi pembawa pesannya untuk bangsa kafir, yaitu kota Niniwe. Dan nama ayahnya adalah Amitai. Nama Amitai itu artinya adalah kebenaran dari Allah. Ia mendapat panggilan Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, yang merupakan musuh Israel sebenarnya. Jadi Nabi Yunus juga pernah bernubuat dan muncul satu kali lagi dalam Alkitab, yaitu di 2 Raja-Raja 14 ayat 25 yang berbunyi demikian. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita akan membahas kitab Yunus. Kita akan membaca kitab Yunus pasal 1 ayat 1 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Yunus ini disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota Asyur, didirikan oleh Nimrod, dan itu adalah kota yang sangat maju, Bapak Ibu. Namun dia juga merupakan musuh dari Israel. Yang terjadi adalah penduduknya itu jahat. Nah, bagaimana sih reaksi Yunus terhadap perintah Tuhan itu atau kehendak Tuhan atas dirinya? Ia lari, Bapak Ibu, dan dia tidak taat. Yunus pergi ke Yafo, dia ingin naik kapal, dia bayar sendiri pakai uangnya, dan ia ingin berangkat ke Tarsis. Terkadang kita sendiri juga sama seperti itu ya Bapak Ibu dan adik-adik, ketika kita mendapatkan perintah Tuhan atau udah tahu nih, oh Tuhan maunya aku kayak gini. Terkadang kita juga suka lari dan gak mau turut sama perintah Tuhan gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa Yunus bisa gak taat pada perintah Tuhan itu? Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, mungkin Yunus merasa aneh karena dia adalah seorang nabi, tapi dia disuruh memberitakan firman kepada orang kafir, yaitu bangsa Niniwe itu. Lalu yang kedua, mungkin ia menganggap itu gak akan berhasil gitu. Yang ketiga, mungkin ia takut terhadap reaksi orang Niniwe yang terkenal sangat jahat. Jadi mungkin ya Yunus itu mengkhawatirkan keselamatan dirinya gitu. Bagaimana dengan nasib dirinya ketika nanti dia datang memberitakan firman, suruh mereka bertobat, lalu mereka tidak suka atau tidak senang dan akan melakukan tindakan yang tidak-tidak kepada Yunus. Lalu yang terakhir, yang keempat, dia sebenarnya gak suka orang Niniwe dan dia gak ingin bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Terkadang kalau saya sendiri juga suka, misalnya ya disuruh sama Tuhan, Fer kamu doakan dia sih, doakan orang yang telah berbuat jahat sama aku gitu. Itu kadang juga saya suka bergumul Bapak Ibu, dan saya menganggap dia tuh gak pantas loh Tuhan didoakan gitu, karena dia jahat. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, semua manusia itu kan sudah berdosa ya, dan tidak ada yang layak. Ketika kita udah diselamatkan, kita disuruh untuk mendoakan orang lain, harusnya kita juga mendoakan mereka. Karena sama aja kok, kita sama-sama tidak layak dan hanya kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, di sini Tuhan memakai badai untuk membuat Yunus kembali ke rencananya yang semula. Saudara, terkadang kalau kita sedang lari dari Tuhan, kadang kita kan juga mengalami kesialan atau hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Atau sekedar mengalami badai kecil di dalam hati kita, jangan menganggap itu sebagai kebetulan. Sama seperti Yunus, kadang itu adalah tangan Tuhan yang memanggil kita untuk kembali lagi kepada jalannya yang benar. Juga kalau saat seperti kayak gitu, kita mendapatkan teguran ketika kita membaca renungan atau membaca Alkitab atau mendengar khotbah, kita merasa tertegur gitu. Jangan menganggap itu sebagai kebetulan. Ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai segala cara untuk membuat kita kembali ke jalannya atau ke rencananya yang semula gitu. Dari kitab Yunus ini, Tuhan memakai badai, lalu dia juga memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, lalu dia juga memakai ikan besar yang menelan Yunus. Pada saat badai itu terjadi, dia tidur Bapak Ibu. Orang-orang panik
Bahkan nelayan-nelayan, pelaut-pelaut yang lain tuh sampai panik dan berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Yunus tidur pulas di bawah. Itu menandakan dia tuh sebenarnya udah, oh gue udah berhasil nih lari dari Tuhan gitu. Tidur aja deh, istirahat gitu kan. Nah tapi ternyata Tuhan memakai orang-orang yang kafir itu untuk membangunkan Yunus. Lalu mereka membuang undian, pengen tahu siapa sih penyebab angin besar itu. Lalu Yunuslah yang kena undi. Lalu setelah Yunus dibuang ke laut, Tuhan memakai ikan besar untuk menelan Yunus dan membuat dia di dalam perut ikan itu. Nah, di dalam perut ikan itulah Yunus berdoa, dan kita bisa lihat kalau dia sebenarnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Itu menyatakan keyakinan dia kalau Tuhan mendengar. Bahkan ketika dia di dalam perut ikan pun Tuhan mendengar. Ayat 7 juga bisa dilihat, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Itu menandakan kepercayaan Yunus yang besar kepada Tuhan. Dan mungkin ya saya berpikir ketika dia di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia merenungkan semua perbuatannya dan sadar gitu akhirnya dia gak bisa lari dari kehendak Tuhan atas dirinya. Lalu kalau di pasal 3, firman Tuhan datang lagi kepada Yunus untuk kedua kalinya, menyuruhnya kembali untuk ke kota Niniwe. Kali ini dia menurut, maka orang Niniwe pun bertobat, menyesal akan kesalahannya. Sebenarnya yang kita bisa belajar dari Yunus adalah kita tidak bisa lari dari kehendak Tuhan atas diri kita. Cara mencari kehendak Tuhan dalam diri kita itu ada beberapa cara. Yang pertama, lewat hati nurani yang disertai oleh Roh Kudus. Kadang seperti alarm kecil yang berbunyi, Roh Kudus tuh berbicara di dalam hati kita. Dan ketika kita nggak melakukan kehendak Tuhan, itu ada alarm yang berbunyi kayak, bukan gitu loh Fer, bukan kayak gitu loh. Jangan kesana. Itu Roh Kudus yang membimbing kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua lewat firman-Nya. Kita bisa mencari kehendak Tuhan lewat membaca firman-Nya, sehingga kita tahu melalui firman-Nya kalau oh Tuhan gak suka ini, Tuhan sukanya itu. Tuhan gak mau ini, Tuhan maunya itu. Cara mencari kehendak Tuhan yang ketiga adalah lewat teman-teman seiman yang lebih dewasa rohaninya. Dan mereka bisa mendoakan dan bertanya kepada Tuhan apa kehendak Tuhan atas diri kita. Dari kitab Yunus kita juga belajar bahwa Allah berdaulat. Dan yang dicari oleh Allah adalah ketaatan umatnya untuk menaati kehendak Allah. Jadi ingat adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita hidup menjalankan kehendak Tuhan atas hidup kita, melaksanakan perintahnya. Jangan lupa juga selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan sehari demi sehari. Terima kasih.